Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 8 SMP tentang garis singgung lingkaran. Silakan dibuka halaman 134 untuk latihan ulangan paket 1. Nomor 1, banyak garis singgung yang ditarik dari sebuah titik di luar lingkaran adalah, ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya. Misalkan ini adalah jari-jarinya, garis singgung yang terbentuk adalah 2 buah. Maka jawabannya B. Gambar ini bisa digunakan untuk soal nomor 2 sampai 4. Pada gambar tersebut diketahui AB adalah garis singgung lingkaran dengan pusat di titik O. Jika besar sudut AOB adalah 2/3 dari sudut ABO, maka besar sudut ABO adalah, anggap saja sudut ABO itu adalah X, berarti di sini 2/3 dari X, atau boleh dijadikan pecahan biasa menjadi 7/3 X. Di sini adalah 90 derajat ya. Sudut di dalam segitiga totalnya 180 derajat. Dipotong 90 derajat berarti kedua sudut ini kalau dijumlahkan harus menjadi 90 derajat. 7/3 X ditambah dengan 1X hasilnya adalah 10/3 X sama dengan 90 derajat. X sama dengan 90 derajat dikalikan dengan 3/10. Karena 10/3 ini kalau kita pindah ke kanan menjadi perkalian, maka akan terbalik ya, 3 di atas, 10 di bawah. Kemudian nolnya bisa kita coret, kemudian 9 dikalikan 3, hasilnya adalah 27 derajat. Jawabannya C. Nomor 3, jika besar sudut AOB adalah X ditambah 22 derajat, dan besar sudut ABO adalah 2X dikurangi 7 derajat, maka nilai X adalah, skemanya sama ya, karena di sini 90 derajat, berarti kedua sudut ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 90 derajat. X ditambah 2X berarti 3X, 22 derajat dikurangi dengan 7 derajat hasilnya 15 derajat, sama dengan 90 derajat. 3X sama dengan 15 derajat kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan, 90 derajat dikurangi 15 derajat hasilnya 75 derajat. Itu artinya X sama dengan 75 derajat dibagi 3 sama dengan 25 derajat. Jadi jawabannya D. Nomor 4, jika panjang OA adalah 9 cm dan AB adalah 40 cm, maka panjang OB adalah, untuk mencari OB, kita bisa menggunakan skema Pythagoras. OB kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah dengan 40 kuadrat. 9 kuadrat itu 81, 40 kuadrat itu adalah 1600. Kalau kita jumlahkan hasilnya 1681, sehingga kita bisa mencari OB dengan cara akar dari 1681, hasilnya adalah 41 cm. Jawabannya A. Nomor 5 dan 6 menggunakan ilustrasi gambar berikut ini ya. Lingkaran dengan pusat A disinggung oleh garis BC dan BD. Jika panjang AC sama dengan 8 cm dan AB adalah 17 cm, maka luas segi 4 ACBD adalah, yang pertama, kita harus mencari panjang BC terlebih dahulu melalui skema Pythagoras ya, yaitu 17 pangkat 2 dikurangi dengan 8 pangkat 2. 17 pangkat 2, 289, 8 pangkat 2, 64. Kalau kita kurangi hasilnya adalah 225, BC sama dengan akar dari 225, hasilnya adalah 15 cm. Kemudian kita bisa mencari luas segitiga ABC terlebih dahulu ya, dengan cara alas kali tinggi. Alasnya adalah 8, kemudian tingginya adalah 15, kemudian dibagi 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 dikalikan 15 hasilnya adalah 60 cm persegi. Ternyata untuk mencari luas segi 4 ABCD, itu caranya tinggal luas segitiga ini dikalikan 2. Maka kita tulis 2 dikalikan 60 cm persegi, hasilnya adalah 120 cm persegi. Jadi jawabannya C. Nomor 6. Jika panjang AC adalah 9 cm dan BC adalah 12 cm, maka panjang CD adalah, berarti kita mencari AB terlebih dahulu ya, melalui skema Pythagoras. Karena AB bertindak sebagai sisi miring pada segitiga, kita gunakan operasi hitung penjumlahan. 12 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2. 12 pangkat 2 itu 144. 9 pangkat 2 81, kalau kita jumlahkan 225. AB sama dengan akar dari 225, hasilnya adalah 15 cm. Anggap saja di sini titik X ya. Melalui skema luas segitiga, kita akan mencari panjang CX terlebih dahulu.
Luas segitiga 1 sama dengan luas segitiga 2. Untuk yang pertama, alasnya kita menggunakan 9, tingginya menggunakan 12 ya. Berarti 9 dikalikan 12 dibagi 2. Kemudian untuk yang kedua, kita menggunakan alasnya AB, yaitu 15, tingginya adalah CX. Maka 15 dikalikan CX, kemudian dibagi 2. 2 dengan 2 bisa kita coret, 9 dikalikan 12 itu 108, kemudian sama dengan 15 dikalikan CX. CX sama dengan 108 dibagi dengan 15, hasilnya adalah 7,2. Jadi panjang CX adalah 7,2. Yang ditanyakan adalah panjang CD. Untuk mencari panjang CD, tinggal dikalikan 2 saja ya. Berarti 2 dikalikan 7,2, hasilnya adalah 14,4 cm. Jawabannya D. Nomor 7. Pada gambar berikut, lingkaran dengan pusat A disinggung oleh garis BD dan EC. Jika panjang BD adalah 8 cm dan BC adalah 15 cm, maka panjang jari-jari lingkaran A adalah, kita harus mencari panjang CD terlebih dahulu melalui skema Pythagoras ya. CD ini berfungsi sebagai sisi miringnya, maka operasi hitungnya adalah penjumlahan. 15 kuadrat itu hasilnya adalah 225, 8 kuadrat itu 64. Kalau kita jumlahkan hasilnya 289. CD sama dengan akar dari 289, hasilnya 17 cm. Selanjutnya yang ditanyakan adalah jari-jari lingkaran A. Anggap saja di sini X ya, lingkaran A itu jari-jarinya. Maka kita akan menggunakan skema perbandingan. 8 kita bandingkan dengan X. Kemudian 17 ini kita bandingkan dengan sisi miring pada segitiga ACE ya, yaitu ini sisi miringnya. 15 ditambah dengan X. Jadi perbandingannya adalah 17 berbanding dengan 15 ditambah X. Selanjutnya akan kita kalikan silang ya. X dikalikan 17 berarti 17X. 8 dikalikan 15 berarti 120. Jangan lupa 8 juga harus dikalikan dengan X, hasilnya 8X. 8X kalau kita pindah ke kiri menjadi pengurangan. 17X dikurangi 8X hasilnya adalah 9X sama dengan 120. X sama dengan 120 dibagi 9, hasilnya adalah 13,33 cm atau setara dengan 13/1/3. Maka jawabannya D. Nomor 8. Pada gambar berikut diketahui PQ adalah garis singgung lingkaran yang berpusat O di titik T. Jika panjang OP adalah 15 cm, OT 12 cm, dan OQ adalah 20 cm, maka panjang PQ adalah, yang pertama kita harus mencari panjang P ke T terlebih dahulu ya. Melalui skema Pythagoras, PT pangkat 2 diperoleh dengan cara operasi hitung pengurangan ya. 15 kuadrat dikurangi dengan 12 kuadrat. 15 kuadrat itu 225, kemudian 12 kuadrat itu 144. Kalau kita kurangi hasilnya 81. PT sama dengan akar dari 81, hasilnya adalah 9 cm. Berarti di sini 9 ya. Kemudian kita akan mencari panjang TQ atau QT ya. TQ pangkat 2 diperoleh dengan cara operasi hitung pengurangan juga. 20 pangkat 2 dikurangi dengan 12 pangkat 2. 20 pangkat 2 hasilnya 400, 12 pangkat 2 144. Kalau kita kurangi hasilnya 256. TQ sama dengan akar dari 256, hasilnya adalah 16 cm. Berarti di sini 16 ya. Karena yang ditanyakan adalah PQ, berarti tinggal kita jumlahkan saja. 9 ditambah 16 hasilnya adalah 25 cm. Jawabannya A. Nomor 9. Pada gambar berikut, SR merupakan garis singgung lingkaran dengan pusat O. Jika besar sudut QRS adalah 40 derajat, maka besar sudut PQS adalah, untuk mencari sudut PQS, caranya adalah 180 derajat dikurangi dengan penjumlahan antara 90 derajat dan 40 derajat. Hasil dari penjumlahan ini adalah 130 derajat, maka 180 derajat kalau dikurangi dengan 130 derajat, hasilnya adalah 50 derajat. Jawabannya A. Selanjutnya, nomor 10-12 menggunakan ilustrasi gambar berikut. Lingkaran dengan pusat di A dan B disinggung oleh garis PQ. Jika jari-jari lingkaran A adalah 10 cm, jari-jari lingkaran B adalah 6 cm, dan jarak AB adalah 20 cm, maka panjang PQ adalah, PQ ini adalah garis singgung persekutuan luar. Maka kita menggunakan konsep PL pangkat 2, persekutuan luar pangkat 2 sama dengan JP pangkat 2. JP pangkat 2 ini adalah jarak pusat ya. Di sini yang dimaksud adalah 20. Berarti kita ganti 20 pangkat 2. Kemudian R besar dikurangi R kecil.
Maksudnya 10 dikurangi dengan 6, jangan lupa dipangkatkan 2. 20 pangkat 2 400, 10 dikurangi 6 itu 4, dipangkatkan 2 berarti 16. 400 dikurangi 16 hasilnya adalah 384. PL sama dengan akar dari 384 sama dengan, berarti di sini kita harus memecah menjadi perkalian dua bilangan ya, yaitu 64 dikalikan 6. Akar dari 64 itu sendiri adalah 8, kemudian yang ada di dalam akar tersisa 6, sehingga hasil akhirnya adalah 8 akar 6. Jawabannya C. Nomor 11. Jika jari-jari lingkaran A 12 cm, jari-jari lingkaran B 4 cm, dan panjang PQ adalah 15 cm, maka jarak AB adalah, kita tetap menggunakan konsep persekutuan luar ya. PL pangkat 2 diketahui 15, berarti 15 pangkat 2. JP pangkat 2 ini yang akan kita cari ya. Berarti kita biarkan JP pangkat 2. R besar dikurangi R kecil, berarti 12 dikurangi 4. Jangan lupa dikuadratkan. 15 pangkat 2 itu 225. JP pangkat 2 kita tulis ulang. 12 dikurangi 4 berarti 8, kemudian masih ada pangkat 2-nya ya. 225 kita tulis ulang, JP pangkat 2 kita tulis ulang, 8 pangkat 2 itu 64. Negatif 64 ini kalau kita pindah ke kiri menjadi positif, 225 ditambah dengan 64 hasilnya 289 sama dengan JP pangkat 2. Itu artinya JP sama dengan akar dari 289 hasilnya adalah 17 cm. JP itu maksudnya adalah jarak pusat A ke B sesuai yang ditanyakan ya, maka jawabannya A. Nomor 12, jika panjang PQ adalah 24 cm, kemudian jarak AB adalah 26 cm, perbandingan jari-jari lingkaran A dan B adalah 7:3, maka jari-jari lingkaran A adalah, karena ini nilai perbandingan, maka kita harus menambah dengan variabel X untuk memudahkan perhitungan. Berarti di sini adalah 7X, yang di sini adalah 3X. Kita menggunakan konsep persekutuan luar ya. PL pangkat 2. Nah, ini persekutuan luarnya adalah 24, berarti 24 pangkat 2. Jarak pusatnya di sini 26, berarti 26 pangkat 2. R besar dikurangi R kecil, berarti 7X dikurangi dengan 3X. Jangan lupa pangkat 2. 24 pangkat 2 itu 576. 26 pangkat 2 adalah 676. 7X dikurangi 3X berarti 4X, jangan lupa dikuadratkan. 576 dan 676 kita tulis ulang. 4X kalau dipangkatkan 2 hasilnya adalah 16X pangkat 2. Negatif 16X pangkat 2 ini kalau kita pindah ke kiri menjadi positif ya. Berarti 16X pangkat 2 sama dengan, kemudian 576 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan. 676 dikurangi 576 hasilnya 100. X pangkat 2 diperoleh dengan cara 100 dibagi 16. Atau X sama dengan akar dari 100 per 16 adalah 10 per 4. 10 dibagi 4 itu hasilnya 2,5. Ingat yang ditanyakan adalah jari-jari lingkaran A. Berarti X-nya kita masukkan ke sini ya. 7 dikalikan dengan 2,5 hasilnya adalah 17,5. Maka jawabannya D. Nomor 13 sampai 15 menggunakan ilustrasi gambar berikut. Jika jari-jari lingkaran A adalah 16 cm, kemudian jari-jari lingkaran B adalah 9 cm, maka panjang persekutuan luar PQ adalah, kita tetap menggunakan konsep yang sama ya. Persekutuan luar rumusnya sebagai berikut. JP adalah jarak pusat A ke B, yaitu 16 ditambah 9, hasilnya 25, berarti 25 pangkat 2. R besar dikurangi R kecil, berarti 16 dikurangi dengan 9, kemudian jangan lupa dipangkatkan 2. 25 pangkat 2 itu 625. 16 dikurangi 9 itu 7, 7 dipangkatkan 2 berarti 49. Hasil pengurangannya adalah 576. Itu artinya persekutuan luar bisa dicari dengan cara akar dari 576 sama dengan 24 cm. Yang dimaksud PL persekutuan luar itu adalah panjang PQ ini ya, sesuai dengan yang ditanyakan. Maka jawabannya C. Nomor 14. Jika diketahui jari-jari lingkaran A adalah 9, kemudian panjang PQ adalah 12 cm, maka panjang jari-jari lingkaran B adalah, anggap saja di sini X ya. Kita menggunakan konsep persekutuan luar ya. PL persekutuan luarnya adalah 12, berarti 12 pangkat 2. JP jarak pusatnya adalah 9 ditambah dengan X dipangkatkan 2. Kemudian RA dikurangi RB berarti 9 dikurangi X dipangkatkan 2.
12 pangkat 2 itu 144. 9 ditambah X kalau dipangkatkan 2 hasilnya adalah 81. Ditambah dengan 18X ditambah dengan X pangkat 2. Kemudian dikurangi dengan 9 dikurangi X kalau dipangkatkan 2 hasilnya adalah 81 dikurangi 18X ditambah X pangkat 2. 144 kita tulis ulang. Yang ini juga kita tulis ulang. Negatif kalau kita masukkan ke dalam kurung akan merubah tanda ya. Negatif dikalikan positif berarti negatif 81. Negatif dikalikan negatif berarti positif 18X. Kemudian negatif dikalikan positif berarti negatif X pangkat 2. 81 dikurangi 81, 0. Kemudian X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 juga 0. 144 kita tulis ulang. Kemudian yang sebelah kanan tinggal 18X ditambah 18X. Hasilnya adalah 36X. Itu artinya X sama dengan 144 dibagi 36 hasilnya 4 cm. X yang dimaksud di sini adalah jari-jari lingkaran B. Maka jawabannya A. Nomor 15. Jika panjang PQ adalah 8 cm, maka perkalian antara jari-jari lingkaran A dengan jari-jari lingkaran B adalah, anggap saja lingkaran A itu jari-jarinya X, ini juga X, kemudian jari-jari lingkaran B adalah Y. Kita tetap menggunakan konsep persekutuan luar ya. Persekutuan luarnya diketahui 8, berarti 8 pangkat 2. Jarak pusatnya adalah X ditambah Y. Jangan lupa dipangkatkan 2. Kemudian RA dikurangi RB, berarti X dikurangi Y. Jangan lupa juga dipangkatkan 2. 8 pangkat 2 hasilnya 64. X ditambah Y kalau dipangkatkan 2 hasilnya adalah X pangkat 2 ditambah 2XY ditambah Y pangkat 2. Kemudian dikurangi dengan X dikurangi Y kalau dipangkatkan 2 hasilnya adalah X kuadrat dikurangi dengan 2XY ditambah dengan Y kuadrat. 64 kita tulis ulang, yang sebelah sini kita tulis ulang. Negatif kalau dimasukkan ke dalam kurung akan merubah tanda ya. Negatif dikalikan X pangkat 2 berarti negatif X pangkat 2. Negatif kali negatif berarti positif 2XY. Negatif dikalikan positif berarti negatif Y pangkat 2. X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 akan bernilai 0. Y pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2 akan bernilai 0. Maka 64 kita tulis ulang. Sebelah kanan 2XY ditambah 2XY berarti 4XY. Untuk mencari X kali Y caranya adalah 64 dibagi 4 hasilnya 16. X kali Y itu sama seperti jari-jari lingkaran A dikali dengan jari-jari lingkaran B. Maka jawabannya D, 16 cm. Nomor 16 dan 17 menggunakan ilustrasi gambar berikut. PQ adalah garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran dengan pusat di A dan B. Jika jari-jari lingkaran A 8 cm, jari-jari lingkaran B 2 cm, dan jarak AB adalah 12,5 cm, maka panjang PQ adalah, yang ditanyakan adalah persekutuan dalamnya ya. Berarti PD pangkat 2 sama dengan JP, jarak pusatnya kita masukkan 12,5 pangkat 2 dikurangi dengan R besar ditambah R kecil. Berarti 8 ditambah dengan 2, jangan lupa dipangkatkan 2. 12,5 pangkat 2 hasilnya adalah 156,25. Kemudian 8 ditambah 2 itu 10, dipangkatkan 2 berarti 100. Selisihnya adalah 56,25. PD sama dengan akar dari 56,25 hasilnya adalah 7,5 cm. PD yang dimaksud ini adalah persekutuan dalam ya, yaitu PQ itu sendiri. Maka jawabannya B. Nomor 17, jika panjang PQ adalah 21 cm, AB adalah 29 cm, dan RA berbanding RB adalah 7:3. Karena bukan nilai sebenarnya, kita tambahi variabel X ya. Berarti jadinya 7X dengan 3X. Maka panjang RA adalah, kita tetap menggunakan konsep persekutuan dalam, di mana persekutuan dalamnya diketahui 21. Berarti 21 pangkat 2. JP artinya jarak pusat ya. Jarak pusat A ke B ini adalah 29, berarti 29 pangkat 2. R besar ditambah R kecil itu adalah 7X ditambah 3X. Kita tulis ya, kemudian dipangkatkan 2. 21 pangkat 2 itu 441, 29 pangkat 2 itu 841, 7X ditambah dengan 3X hasilnya adalah 10X. Jangan lupa dipangkatkan 2. 10X kalau dipangkatkan 2 hasilnya adalah 100X pangkat 2. Kemudian kalau kita pindah ke kiri menjadi positif. Kemudian 441 ini kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan. 841 dikurangi 441 hasilnya adalah 400.
X pangkat 2 diperoleh dari 400 dibagi 100 sama dengan 4. Itu artinya X sama dengan akar dari 4, yaitu 2. Tinggal kita masukkan ke RA ya, berarti kita masukkan ke sini. 7X itu artinya 7 dikalikan 2, hasilnya 14 cm. Jawabannya B. Nomor 18. Pada gambar berikut ini, PQ merupakan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran dengan pusat di A dan B. Diketahui bahwa lingkaran bersinggungan di luar. Jika jari-jari lingkaran A adalah 9, jari-jari lingkaran B adalah 6 cm, maka panjang C ke T adalah, anggap saja CT ini adalah X ya. Selanjutnya kita akan menggunakan skema perbandingan segitiga BQT dengan segitiga APT. Jadi yang kecil dibandingkan yang besar ya. Yang pertama, sisi BT ini kita bandingkan dengan sisi AT. Sisi BT adalah 6 ditambah dengan X. Kemudian sisi AT adalah 21 ditambah X. Kemudian 6 kita bandingkan dengan 9. 6 dengan 9 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3, berarti di sini 2, di sini 3. Selanjutnya kita kalikan silang ya. 6 dikalikan 3 berarti 18. X dikalikan 3 berarti 3X. Kemudian 21 dikalikan 2 adalah 42. X dikalikan 2 berarti 2X. 2X kalau kita pindah ke kiri menjadi pengurangan. 3X dikurangi 2X, hasilnya 1X atau boleh ditulis X. 18 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan. 42 dikurangi 18, hasilnya adalah 24. X yang dimaksud di sini adalah panjang CT itu sendiri. Maka jawabannya B. Nomor 19. 3 buah lingkaran berukuran sama saling bersinggungan dan diikat oleh seutas tali. Jika jari-jari lingkarannya adalah 10,5 cm, maka panjang lilitan tali minimum adalah, jika jari-jarinya adalah 10,5, maka diameternya adalah 21 cm, yaitu 2 kali lipat dari jari-jarinya. Tali ini adalah diameternya, maka untuk mencari panjang tali minimum caranya adalah 3 dikalikan dengan diameternya, ini diameternya ya, sebanyak 3, kemudian ditambah dengan keliling lingkaran. Nah ini keliling lingkaran, kalau kita gabungkan, ketiga bagian ini akan menjadi keliling lingkaran. Kita masukkan ke sini ya. D-nya adalah 21, berarti 3 dikalikan 21. Kemudian Pi-nya kita menggunakan 22/7 karena diameternya adalah 21. 3 dikalikan 21 hasilnya 63. 21 dibagi 7 itu 3. 22 dikalikan 3 berarti 66. Kalau kita jumlahkan hasilnya 129. Maka jawabannya C. Nomor 20. Diketahui dua lingkaran dengan pusat masing-masing di A dan B memiliki jari-jari lingkaran A 11 dan jari-jari lingkaran B 2 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran adalah 2 akar 22 cm, maka hubungan kedua lingkaran tersebut adalah, untuk mengetahui hubungan kedua lingkaran, maka kita harus menemukan jarak pusat kedua lingkaran dulu melalui skema persekutuan luar, yaitu PL pangkat 2 ya. PL pangkat 2 di sini diketahui adalah 2 akar 22, jangan lupa dipangkatkan 2. CP pangkat 2, jarak pusat ini yang akan kita cari. R besar dikurangi R kecil berarti 11 dikurangi 2, kemudian dipangkatkan 2. 2 akar 22 kalau dikuadratkan hasilnya adalah 88. CP pangkat 2 kita tulis ulang. 11 dikurangi 2 berarti 9 kuadrat. 9 kuadrat hasilnya 81. Negatif 81 ini kita pindah ke kiri menjadi positif ya. Maka hasilnya 88 ditambah 81 yaitu 169. Sama dengan JP pangkat 2. Itu artinya JP sama dengan akar dari 169, hasilnya adalah 13 cm. Ternyata jarak AB itu sama seperti penjumlahan antara jari-jari lingkaran A dengan jari-jari lingkaran B. Jarak AB-nya ini adalah 13 ya. Berarti 13 sama dengan 11 ditambah dengan 2. Nah, konsep ini menunjukkan bahwa hubungan kedua lingkaran adalah bersinggungan luar. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Maka jawabannya adalah poin B. Nomor 21. Dalam segitiga PQR sama kaki dengan PQ sama dengan PR 5 cm dan QR adalah 8 cm, akan dibuat sebuah lingkaran. Panjang jari-jari lingkaran terbesar yang dapat dibuat adalah, ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya. Untuk mengetahui jari-jarinya, caranya adalah luas segitiga dibagi dengan S. Apa itu S? S itu diperoleh dari keliling segitiga dibagi 2. Nah, keliling segitiga kita bisa hitung ya.
5 ditambah 5, 10, ditambah 8 berarti 18, kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 9. Nah, nanti S-nya diganti 9 ya. Kemudian untuk mencari luas segitiga, rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya ada, tapi tingginya belum ada, maka kita akan mencari melalui skema Pitagoras. Karena di sini 8 berarti kalau dibagi 2, 4. Untuk mencari tinggi, kita menggunakan skema Pitagoras ya. T pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 dikurangi 4 pangkat 2. 5 pangkat 2 adalah 25, 4 pangkat 2 adalah 16, selisihnya adalah 9. Maka T sama dengan akar dari 9, hasilnya adalah 3 cm. Berarti untuk mencari luas segitiganya, alasnya adalah 8, tingginya adalah 3 ya. Berarti 8 dikalikan 3, 24, dibagi 2 berarti 12 cm. Kita masukkan ke sini. Luas segitiganya 12, kemudian S-nya adalah 9. 12 dibagi 9 bisa kita sederhanakan menjadi 4/3 atau setara dengan 1/3. Maka jawabannya D. Nomor 22. Lingkaran dalam segitiga sama sisi mempunyai jari-jari terbesar 2 akar 3 cm. Keliling segitiga itu adalah, ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Untuk mencari keliling segitiga dengan konsep seperti ini, maka caranya adalah 6 dikalikan dengan R dikalikan dengan akar 3. 6 kita tulis ulang, R-nya di sini adalah 2 akar 3, kemudian dikalikan dengan akar 3. 6 dikalikan 2 itu 12, akar 3 dikalikan dengan akar 3 itu adalah 3. 12 dikalikan 3 hasilnya 36 cm. Jawabannya A. Nomor 23. Gambar berikut menunjukkan lingkaran dalam segitiga ABC, siku-siku di A. Luas daerah yang diarsir adalah, yang pertama kita harus mencari panjang AC melalui skema Pitagoras ya, dengan operasi hitung pengurangan ya. 15 pangkat 2 dikurangi 9 pangkat 2, 225 dikurangi 81, hasilnya adalah 144. AC sama dengan akar dari 144, hasilnya adalah 12 cm. Luas arsiran itu bisa dicari dengan cara luas segitiga dikurangi dengan luas lingkarannya. Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah 9, tingginya adalah 12. Berarti setengah dikalikan 9 dikalikan 12 dikurangi dengan luas lingkaran yaitu PR pangkat 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 9 dikalikan 6, 54. Untuk mencari luas lingkaran kita butuh jari-jari. Berarti kita harus mencari jari-jari terlebih dahulu ya. Untuk mencari jari-jari, caranya adalah luas segitiga dibagi dengan setengah dikalikan keliling segitiganya. Luas segitiganya adalah setengah dikalikan 9 dikalikan 12, kemudian dikalikan setengah dari kelilingnya, yaitu 9 ditambah 12 ditambah dengan 15. Setengah dengan setengah bisa kita coret, 9 dikalikan dengan 12 hasilnya adalah 108, 9 ditambah 12 ditambah 15 hasilnya 36. 108 kalau dibagi 36 hasilnya adalah 3. Maka R yang ada di sini kita ganti 3 ya. Pi-nya kita menggunakan 3,14. 54 kita tulis ulang. 3,14 dikalikan 3 dikalikan 3 hasilnya adalah 28,6. 54 dikurangi 28,26 hasilnya adalah 25,74. Maka jawabannya C. Nomor 24. Sebuah segitiga siku-siku mempunyai sisi penyiku 12 cm dan 16 cm. Luas lingkaran terkecil yang dapat menutupi segitiga itu adalah, kurang lebih ilustrasinya seperti ini ya. Kita masukkan sisi penyikunya 12 dan 16, berarti kita mencari panjang AC, yaitu AC pangkat 2 sama dengan 16 pangkat 2 ditambah dengan 12 pangkat 2. 256 ditambah 144 sama dengan 400. AC sama dengan akar dari 400, hasilnya adalah 20 cm. Sebelum kita mencari luas, kita membutuhkan jari-jarinya. Caranya adalah semua sisi kita kalikan dibagi dengan 4 dikalikan luas segitiganya. Semua sisi itu artinya kita tulis 12 dikalikan 16 dikalikan 20, kemudian dibagi dengan 4 dikalikan luas segitiga, yaitu setengah dikalikan alasnya 12, tingginya 16. Kemudian kita bisa coret 12 dengan 12, 16 dengan 16, yang di atas tetap 20, yang di bawah berubah jadi 2, karena 4 dikalikan setengah sama dengan 2. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10 cm. Sehingga luas lingkarannya kita bisa cari dengan rumus PR pangkat 2. Pi-nya kita gunakan 3,14, R-nya 10 ya. Karena di sini pangkat 2 kita tulis 2 kali. 3,14 dikalikan dengan 100 hasilnya adalah 314. Jawabannya A.
Nomor 25, RD dan RL adalah panjang jari-jari lingkaran dalam dan luar segitiga ABC. Jika segitiga ABC siku-siku di A, panjang AB 6 cm dan AC adalah 8 cm, maka RD berbanding dengan RL adalah, yang pertama kita harus mencari salah satu sisi yang belum diketahui pada segitiga tersebut, yaitu BC. BC pangkat 2 bisa diperoleh dengan cara 6 pangkat 2 ditambah dengan 8 pangkat 2. 6 pangkat 2 36, 8 pangkat 2 64. Hasil penjumlahnya adalah 100, berarti BC sama dengan akar dari 100, yaitu 10 cm. Kemudian, untuk mencari jari-jari dalam, caranya adalah luas segitiga dibagi dengan setengah dikalikan keliling segitiga. Luas segitiganya adalah setengah dikalikan alas kali tinggi, yaitu setengah dikalikan 6 dikalikan 8, kemudian dibagi dengan setengah dari kelilingnya. Nah, kelilingnya adalah 6 ditambah 8, kemudian ditambah dengan 10. Setengah dengan setengah bisa kita coret, 6 dikalikan 8 berarti 48, kemudian dibagi dengan 6 ditambah 8 ditambah 10, 24. Hasil pembagiannya adalah 2. Kemudian untuk mencari jari-jari luar, caranya adalah semua sisi kita kalikan, yaitu 6 dikalikan 8 dikalikan 10, dibagi dengan 4 dikalikan luas segitiganya, adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 6, tingginya 8. 6 dengan 6 bisa kita coret, 8 dengan 8 bisa kita coret. Kemudian yang di atas tetap 10, kemudian yang di bawah berubah menjadi 2. Kenapa? Karena 4 dikalikan setengah sama dengan 2. 10 kalau dibagi 2, hasilnya adalah 5. Maka perbandingan RD dengan RL adalah 2:5. Jawabannya C. Baik, teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan latihan ulangan paket 1. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Terus dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.